Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Mbak yang pakai kerudung pink, kemudian yang pakai kacamata, dan yang ketiga yang di belakang. Ya. Nanyanya yang gampang-gampang saja. Bila perlu pertanyaannya pilihan ganda saja. Bang Tere, mana? A, B, C, D. Yuk. Namamu siapa? Pertanyaanmu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Manda Ardianingrum, kelas dipanggil Manda, kelas 9I. Saya mau nanya, saya kan masih di umur labil, tapi ide-ide saya tuh mungkin banyak yang bilang itu tuh nggak cocok buat umur. Mungkin saya pernah buat satu karya itu tentang politik sama masalah-masalah itu. Terus tuh dari bilang kalau kamu tuh masih umur segitu tuh tulis yang segitu aja, setara umurmu. Terima kasih. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Hasnah Miladiata Rashidah. Bisa dipanggil Hasnah. Pertanyaan saya adalah Hasnah, ya? Namamu ini bisa dijadikan karakter berikutnya. Oke. Hasnah, cuci piring. Hasnah. Tapi saya Hasnahnya ada hanya belakangnya loh. Ya nggak apa-apa. Hasnah. Ya. Pel lantai. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kan dulu saya juga sama pernah memulai menulis dari kelas 4 SD. Tapi itu nggak istiqomah gitu, jadi tidak terus menerus. Terus SMP juga pernah, terus sedikit. Terus waktu masuk MBS ini kan jadi pengurus. Jadi waktunya lebih padat, ini itu ngurusin semuanya sampai kadang lupa sendiri, sampai lupa nyuci. Baik. Ya, terus begini, beberapa lama kan saya tidak menulis. Terus waktu saat saya mencoba menulis, rasanya pesan saya itu mati. Kayak ruhnya itu udah hilang. Seperti kayak gak hidup gitu, kalau bacanya itu gak puas. Ini apa garing seperti itu. Terus pertanyaan saya, bagaimana agar bisa menghidupkan tulisan saya seperti itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya ketiga. Kamu ini kok nanya menghidupkan tulisan ya? Ini horor ini. Yuk. Mana satu lagi? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rosta Hanifah Salsabila dari kelas 12 IPS 2. Panggilannya Salsa. Salsa. Saya kira Rosa panggilannya. Apa pertanyaanmu, Salsa? Pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi karya-karya Terelia selalu disisipkan pesan-pesan dan sisi moral yang islami dan moral kehidupan? Kamu mau tahu aja atau mau tahu banget? Sama ini, siapa penulis idola atau favoritnya Terelia? Lagi-lagi. Satu lagi, salam buat Bujang di ibu kota. Manda catat baik-baik. Kalau ada orang bilang begini ke kamu, kamu itu masih terlalu muda untuk nulis begini, begitu, maka kamu bilang ke dia, ya kan yang nulis saya, terserah saya lah. Ya, berhenti mendengarkan komentar orang lain yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Kecuali kalau dia komentar begini, Manda, kalimat pertamamu ini mungkin bisa diubah seperti ini, akan jadi lebih baik. Itu bermanfaat, boleh jadi. Dia ngasih ide, ngasih sumbangan pendapat. Tapi kalau cuma bilang, kamu itu masih kecil kok nulis politik ekonomi. Bilang sama dia, kamu tahu nggak zaman Nabi dulu, umur 17 tahun bisa jadi panglima perang.
Tahu nggak? Nggak tahu dia biasanya, karena dia cuma komentar doang. Yang kedua, Hasna, berhentilah bilang kamu terlalu sibuk untuk nulis. Pengurus di sini ini seberapa sibuk sih sebenarnya? Enggak. Kamu jangan ngada-ngada deh. Saya aja itu dalam sebulan bisa 8 kali keluar kota, bolak-balik kemana dan seterusnya. Saya juga masih akuntan dan seterusnya dan seterusnya. Saya bisa nulis 2 novel, 3 novel per tahun. Berhenti bilang kamu sibuk. Karena itu sebenarnya nak ya, omong kosong. Sama dengan guru-guru. Ini Bapak Ibu guru, yang harusnya nulis itu Bapak Ibu guru. Dengan Bapak Ibu guru ngasih teladan ke murid-muridnya, oh guru kita ternyata bikin tulisan loh di koran, muncul di Kedaulatan Rakyat dan seterusnya. Anak-anak kita akan termotivasi. Karena teladan terbaik akan memacu mereka menjadi penulis yang baik. Sama seperti saya datang hari ini kan sebenarnya memberikan contoh. Jadi Manda, berhenti bilang kamu tidak punya waktu. Tapi Bang Tere, sorry. Ya, kebalik. Hasna maksudnya. Hasna, tapi Bang Tere bagaimana cara ngatasinya? Nah, mulai dari sini berjanjilah, kamu mau ngetik kapan? Disiplin. Kalau tidak bisa tiap hari, baiklah, saya ngetik seminggu 3 kali. Tapi disiplin, nah. Kalian itu pengen jadi penulis, nggak disiplin, yang nggak bisa jadi penulis. Saya jadi penulis sekarang, nah ya. Di posisi saya sekarang, kalau saya tidak disiplin, saya tidak akan bisa menyelesaikan banyak novel. Karena sekarang apalagi yang saya cari? Jadi penulis terkenal itu nggak ada rasanya. Emang bermanfaat jadi penulis terkenal Bang Tere? Nggak ada manfaatnya. Nah, saya pergi ke hotel misalnya, saya bilang ke resepsionisnya, dia lagi baca buku saya di situ. Mbak, itu saya yang ngarang. Terelie, saya boleh gratis nggak malam ini nginep di hotelmu? Nggak boleh Bang Tere, tetap bayar. Tuh kan nggak ada gunanya kan? Coba kalau dia bilang gratis, boleh gratis Bang Tere. Mau saya jadi penulis terkenal? Naik pesawat misalnya, saya penulis terkenal. Pramugari ada yang kenal dengan saya, beberapa kali di Garuda ada yang kenal. Bisa saya dikasih kursi di depan pilot, sampingnya dia? Nggak bisa. Jadi Hasna, kembali ke kamu. Nah, bagaimana menghidupkan tulisanmu? Kata kuncinya, latihan. Sama dengan pertanyaannya Ibunda, bagaimana Ibunda itu bikin sayur asam senikmat ini? Maka jawaban ibumu adalah latihan. Masak kalau jelek, coba lagi. Asam, coba lagi. Asin, coba lagi. Asam, asin, gak jelas rasanya. Coba lagi. Terus. Sebebal apapun seorang anak belajar masak, kalau dia sudah berbulan-bulan masak, dia akhirnya jago juga masaknya. Walaupun ketika dia mulai masak, dia gak bisa bedain. Mana bawang putih, bawang merah? Oh, ternyata bawang putih itu putih warnanya. Bawang merah merah. Saya kira, ini betulan loh ya. Di usia kalian itu banyak yang bahkan tidak bisa menghidupkan kompor. Itu fakta. Nyalakan kompor, nak. Disurvei aja nanti Bu kalau nggak percaya. Satu persatu suruh nyalain kompor. Nggak ada yang bisa nyalain kompor. Dia lupa kalau itu didorong dulu, baru cetlek. Seusia kalian hari ini memang masalah kita. Banyak yang tidak tahu ngepel. Disuruh ngepel, maju dia ngepelnya. Dia nggak merasa berdosa. Selesai ngepel, maju dia ngepel. Ya itu nggak usah kita bahas, itu materi yang berbeda. Terus salsa, kalau bagi saya sebenarnya menulis itu, kan kamu nanya, Bang Tere apa yang melatar belakangi Anda memasukkan pesan moral dalam buku-buku Anda? Kalau saya salsa, nulis itu simple, cuman ada 3 levelnya. Yang pertama adalah tulisan-tulisan yang menghibur dan menemani. Apa itu tulisan yang menghibur dan menemani? Yang kalau kalian baca, ini lagi bete misalnya kan, hari Jumat, teman kalian pada libur semua, ada yang pergi kemana, kalian sendirian di asrama. Itu isi kamar harusnya 15, kalian sendirian di situ. Nelangsa amat, baiklah. Aku buka bukunya Terelie yang judulnya Pulang. Wow. Kamu baca novel Pulang, kamu lupa dengan kesendirianmu. Senang, seru ini dan seterusnya, seru. Tak terasa teman-teman udah pada pulang, lewat waktunya, kamu merasa dihibur dan ditemani. Itu level paling rendah. Level berikutnya adalah tulisan-tulisan yang bermanfaat. Apa itu tulisan yang bermanfaat? Yang ketika kamu baca, kamu punya pengetahuan baru di situ. Contoh baca Kau, Aku dan Sepucuk Angpau Merah. Tahu, Pontianak itu ternyata nama kotanya dari hantu. Aku kira Pontianak itu Pontianak aja. Ternyata Pontianak itu dari kuntilanak.
Orang Melayu Pontianak bilang kuntilanak adalah Pontianak. Kok bisa dibikin namanya begitu? Jadi tahu. Itu namanya tulisan bermanfaat. Dan yang terakhir, tulisan menginspirasi. Apa itu tulisan yang menginspirasi, Salsa? Yang kalau kamu baca, kamu muncul pemahaman baru di kepalamu. Baca hafalan salat lisan, nangis, habis itu peluk ibunya, ibu aku cinta ibu karena Allah, mulai besok aku gak akan membantah lagi kalimat ibu dan seterusnya. Walaupun besok lagi-lagi kamu ulangi, gak apa-apa. Baca bidadari-bidadari surga, kamu berjanji aku pengen jadi kakak yang baik. Itu namanya menginspirasi. Saya menulis, saya tidak pernah peduli dengan level tertingginya. Fokus saya hanya di menulis, menghibur, dan menemani. Tapi nak, kabar baiknya, dulu guru menulis saya pernah bilang begini, Ananda, besok lusa kalau kamu pengen jadi penulis, pastikan kamu menulis dengan tulus. Maka ketika kamu menulis dengan niat yang tulus, apa yang terjadi? Tulisanmu serta-merta naik pangkat. Tidak hanya menghibur dan menemani, loncat jadi bermanfaat, loncat lagi ke level paling tinggi, menginspirasi orang lain. Itulah tulisan yang paling bermanfaat di sekitar kita, buku-buku yang ketika kamu baca mengubah kehidupan kamu. Saya banyak buku-buku yang saya baca. Ini pertanyaan kamu, siapa penulis favorit saya? Banyak. Kalau buku-buku seri agama, ya buku-bukunya Imam Ghazali saya baca. Kalau buku-bukunya fiksi, saya baca bukunya Buya Hamka. Saya membaca seluruh buku, apapun yang ada, tidak ada hambatan sama sekali. Buku terlarang pun saya baca dulu. Dulu ada buku terlarang, paham-paham komunis dan seterusnya. Makanya kalau ada orang yang bilang, dulu kan saya pernah dibully tentang komunis di Facebook saya. Dia tidak tahu, saya menghatamkan banyak sekali buku tentang komunis. Jadi saya tahu apa itu komunis, bukan cuma asal komentar. Nah, itu yang namanya membaca semua banyak buku. Insya Allah nanti kamu ngerti bagaimana menulis tulisanmu. Sudut pandang itu penting loh nak ya. Seperti saya nulis daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Itu roman, tapi sudut pandangnya bukan pacaran. Udah baca novelnya kan? Kalau kalian baca novel itu betul-betul menghayatinya, kalian akan tiba pada kesimpulan bahwa kalau jatuh cinta ya lebih baik seperti Tania, ditahan, terus memperbaiki diri, besok lusa kalau nggak dapat yang dijodohkan tidak apa-apa. Minimal saya tidak merusak diri saya sendiri. Aku di novel pun tidak ada yang novel-novel ada yang pacaran, merokok dan seterusnya. Itu sudut pandang. Salsa itu penting sekali. Oke, 3 penanya berikutnya. Masih bisa. Ya, silahkan 3 lagi. Dari sana barangkali. Murid-muridnya aja ya Bu ya. Ya. Depan 1. Murid-muridnya saja ya Bu ya. Karena nggak ada lagi ya, 2 ya. Oke. 2 juga nggak apa-apa. Ini waktunya di jam 11 mau sholat Jumat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif dari SMA 1 Sleman. Hanif? Iya. Saya mau tanya Kak, Kak Tere itu mendapatkan inspirasi sebesar itu dari mana? Baik. Dan inspirasi dari mana saja? Ya. Iya. Terus nanti kita mengolah inspirasi itu gimana? Kayak gitu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua. Habis ini kita ada sesi book signing ya. Jadi nanti yang bawa bukunya boleh ngantri satu persatu ketemu saya untuk minta bukunya ditandatangani. Ya kalau bukunya nggak dibawa ya nggak nasib berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura. Haura. Apa pertanyaanmu? Buku yang paling terfavorit bagi Bang Terelia sama buku paling laris. Yang saya tulis maksudnya? Iya. Oh baik. Kamu ini nanyanya kayak wartawan. Padahal saya tidak pernah mau berurusan sama wartawan. Kamu jangan-jangan wartawan nyamar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 saja ya, waktunya sudah semakin sedikit ini, sudah 11:02. Hanif, inspirasi dari mana saja? Jawabannya, inspirasi dari mana saja. Aura, itu aja jawabannya, nggak ada yang lain. Buku mana yang favorit? Aku enggak punya buku favorit. 28 buku saya sekarang semuanya favorit. Kalau kamu nanya mana yang paling susah ditulis, ada. Yang susah ditulis itu macam Rembulan Tenggelam di Wajahmu, susah nulisnya. Novel rindu juga susah. Tentang kamu juga susah.
Yang paling gampang nulisnya negeri para berdebah. Nggak pusing saya nulisnya. Yang lebih gampang lagi nulisnya serial fantasi Bumi, Bulan, Matahari, Bintang. Kenapa gampang nulis serial Bumi, Bulan, Matahari, Bintang? Karena saya nggak pusing risetnya. Nggak akan ada yang tiba-tiba datang ke saya, dia datang aura. Bang Tere, klan bintang itu nggak begitu bentuknya. Nggak ada yang bisa begitu. Karena fantasi kan terserah saya. Tapi ketika saya nulis novel rindu, perjalanan haji tahun 40, ada yang datang ke saya, Bang Tere, di Bengkulu itu dulu tidak ada pelabuhan. Anda nulis di novel rindu itu, kapalnya merapat di Bengkulu, penumpangnya turun. Saya ditanya pernah begitu, di acara yang sangat formal di Universitas Bengkulu, ditanya begitu. Tidak mungkin Bang Tere, tidak ada pelabuhan di kota Bengkulu sebelum tahun 90. Wah, saya terdiam. Iya. Wah, saya salah risetnya. Nah, kalau itu memang harus riset habis-habisan. Novel rindu itu Aura nulisnya nggak mudah, karena risetnya panjang. Bagaimana riset novel rindu? Coba. Bagaimana menulis novel dengan setting tahun 40? Yang tidak boleh salah risetnya, nanti orang ngomelin kalau salah. Risetnya adalah habis-habisan. Yang pertama saya dulu cari, ketik di situ. Kapal haji tahun 40. Lantas muncul Blitar Holland. Saya ketik lagi, Blitar Holland, foto. Muncul foto-fotonya, tapi tidak semua fotonya lengkap. Padahal kalau saya pengen nulis tentang kapal Blitar Holland, saya harus bisa seolah-olah memejamkan mata saya. Lantas saya seolah-olah berjalan di geladaknya, tabrakan dengan anak Elsa. Anak Elsa mau kemana? Naik tangga, bertemu dengan Guruta. Assalamualaikum Guruta. Pergi ke kantin, bertemu dengan Seplars. Halo Seplars, hari ini masak apa? Dan seterusnya, pejamkan matamu. Saya siap menulis tentang kapal Blitar Holland. Tapi itu tidak mudah. Nyari fotonya susah, payah. Karena tidak ada fotonya lengkap, saya kan butuh foto semuanya. Geladak depan, geladak belakang, buritan, ruang tamu, dan itu ada foto, nggak ada. Saya cari foto dari kapal-kapal tahun sesudahnya. Nanti baru dikumpulin, kamu kayak seolah-olah kayak di dinding itu ya, kamu tempelin 100 fotonya. Kamu berdiri. Nampaknya saya sudah siap menulis tentang kapal Blitar Holland. Bisa kamu tulis? Belum. Apa yang dilakukan sekarang? Kamu riset Surabaya seperti apa? Makassar seperti apa, Batavia seperti apa, bahkan kamu harus riset Sri Lanka, Kolombo seperti apa. Jadi kamu keduk lagi foto-foto lama tahun itu. Saya waktu mengeduk cerita tentang Surabaya, saya menemukan video tram masih lewat gitu kan. Canggih amat Surabaya zaman dulu ya. Surabaya itu tahun 40 itu kota, salah satu kota paling modern di dunia. Ini kebalik. Eropa modern semua, kita tertinggal. Dulu itu keren sekali. Nah, pejamkan matamu, kamu bisa membayangkan nanti dia mendarat di Surabaya, lantas Elsa mau beli baju dan seterusnya, gara-gara bajunya ketinggalan, tiba-tiba ada yang meledak, kamu siap nulis. Itu yang disebut riset. Jadi kalau kamu nanya mana yang favorit, semua favorit, tapi yang susah yang begitu. Kalau Bumi, Bulan, Bintang, nulisnya gampang sekali. Contoh misalnya, cara menjelaskan, kenapa Sally bisa mengeluarkan petir, itu gampang nulisnya, saya nggak pusing. Bagaimana cara menjelaskannya? Ali yang menjelaskannya. Kata Ali begini, kata Ali. Belut itu di dunia nyata, kata Ali nih ya kan, gaya banget Ali jelasinnya kan ya. Kata Ali, belut itu di dunia nyata 6/7 ekornya terdiri dari 5.000 baterai organik. Yang ketika dia sambung menyambung dipicu, keluarlah listrik. Kamu kalau kesentrum sama belut bisa pingsan di dunia nyata, kata Ali. Terus kata Ali, Sally di tangannya ada 50 juta baterai organik yang ketika tersambung satu sama lain, bukan hanya listrik yang keluar, petir juga keluar. Yang baca langsung ngangguk-ngangguk, masuk akal. Ya tak? Tapi masih ada pembaca yang kekeh protes, nggak masuk akal Bang Tere. Mana ada orang di dunia ini yang tangannya 50 juta baterai organik? Ali lagi yang jawab, kata Ali, karena Sally dari dunia lain. Selesai. Ya, itu namanya, tapi itu gampang, logika gitu gampang. Sama kayak nanti lanjutannya komet, kan kamu bertanya, siapa ya ibunya Raib? Siapa sih? Itu gampang. Nanti dibuat twist sedikit gitu kan ya, semakin penasaran. Oh ternyata yang berhubungan dengan si tanpa mahkota itu bukan Raib gitu kan ya, surprise kan? Ternyata Ali gitu kan ya, surprise. Ya itu jawabannya. Lantas pertanyaan kamu yang kedua, buku apa yang paling laku? Buku yang laku itu, saya kadang nggak bisa nebak.
Saya nulis novel judulnya Rindu. Perjalanan haji tahun 40. Laku ternyata. Tapi memang itu ditipu sedikit pembacanya. Kenapa ditipu? Karena judulnya Rindu kan. Coba kalau judulnya Kapal Haji, kamu mau beli nggak? Ya, saya terbitin buku judulnya Kapal Haji. Jangankan kamu baca, kamu lihat aja apaan sih Terelia Kapal Haji nggak? Ya udah. Cuman karena judulnya Rindu, maka orang jadi baca belakangnya kan. Apalah arti kehilangan ketika kami kehilangan banyak saat menemukan banyak saat kehilangan. Ay, gue banget nih kayaknya kan ya. Apalah arti cinta bla bla gitu kan ya. Kalian baca bukunya, ternyata bukan. Isinya tentang naik haji kan ya. Halaman pertama kapal merapat di Makassar, 10 halaman, naik lagi orang. 50 halaman, masih di kapal juga. 100 halaman, ngapain ini orang-orang di kapal mulu kerjanya? Kapan rindunya? Itu termasuk yang laku, Aura. Jadi dari 28 buku saya, buku yang laku salah satunya adalah Rindu. Yang juga laku adalah Hujan. Kalau Hujan itu memang prediksi saya laku sejak awal. Kenapa laku sejak awal? Judulnya sudah Hujan kan? Kan pembaca sekarang itu penting kagak penting, judulnya Hujan, ini gue banget. Kapan bacanya? Entar nanti aja, pokoknya gue banget. Nah itu laku. Yang tidak laku itu, yang saya kadang sedih sekali adalah serial Anak-anak Mama. Padahal serial Anak-anak Mama itu salah satu serial yang menurut saya sangat penting dibaca oleh anak-anak sekarang. Nostalgia zaman tahun 70-80. Tapi jangankan kalian, waktu itu kalian tahu itu disinetronkan, Aura? Serial Anak-anak Mama pernah disinetronkan di SCTV. Dibuat 15 episode. Dapat penghargaan di mana-mana. Itu sinetron banyak sekali dapat penghargaan. Sinetron terbaik, banyak sekali dapat penghargaan. Tapi cuman bertahan 15 episode. Penonton gak suka nontonnya. Penonton lebih suka waktu itu nonton Mak Lampir. Saya juga gak ngerti. Ya, itu. Tapi ini mau saya hidupkan lagi Oktober. Semoga setelah itu dia mulai laku lagi. Baik, kurang lebih itu materi yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya berikan ke moderator, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan sebuah nasihat lama. Apa isi nasihat itu? Bunyinya begini. Waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya kalau usia kalian hari ini 20 tahun, kalian tanam pohon itu di usia kalian 1 tahun, kalian hari ini menyaksikan pohon itu sudah tumbuh besar, berbuah lebat. Kayu ranting matinya pun bermanfaat untuk kayu bakar. Tapi Bang Tere, jangankan nanam pohon itu 20 tahun yang lalu Bang Tere. Dengar kalimat itu pun baru hari ini dari Anda. Maka bagaimanalah posisi saya ini? Maka Dek, jangan berkecil hati. Karena waktu terbaik kedua menanam pohon adalah hari ini. Kalian meleset lagi nanam pohonnya hari ini, menganggap itu hal yang biasa saja, santai besok-besok, nanti kapan-kapan. Usia kalian 40 tahun, lagi-lagi kalian akan berdiri di depan rumah kalian, mana pohon yang pernah kalian tanam 20 tahun yang lalu. Maka adik-adik sekalian, barang siapa yang bercita-cita pengen jadi penulis, tanam pohon kepenulisan kalian hari ini. Segera. Karena waktu terbaik kedua hanyalah hari ini. Maka catat kata-kata Bang Tere, tidak perlu menunggu 20 tahun, boleh jadi 5-6 tahun saja, pohonmu sudah mulai tumbuh besar, mulai berbuah, mulai bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Mudah menanam pohon itu, kata siapa mudah? Ketika kamu nanam pohon masih kecamba, ada yang nendang pohonmu, ada yang nginjek pohonmu, bahkan kamu sendiri boleh jadi lupa ngasih dia pupuk, menyiram dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh berkomitmen merawat pohonmu, dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Terus latihan menulis, dan menulis. Insya Allah pohon kepenulisanmu akan tumbuh besar. Nah, kalian tinggal di Ponpes Muhammadiyah Boarding School. Saya tidak perlu ngajarin kalian tentang ayat pertama yang turun dalam Al-Quran adalah Iqra, karena kalian lebih tahu dari itu. Tapi ketahuilah ada hakikat yang tersembunyi dari kalimat pertama Iqra itu. Dek, kalau semua orang bicara tentang Iqra, bacalah, kapan orang mulai memikirkan sesuatu yang lebih prinsipil dari itu? Kita mau baca apa? Generasi muslim terdahulu, generasi muslim terbaik terdahulu, rata-rata adalah penulis. Ulama-ulama mahsyur zaman dulu, rata-rata adalah penulis. Aku tidak kenal dengan Imam Ghazali, mana kenal saya wajahnya seperti apa?
tapi hari ini saya mengenal dia lewat tulisan-tulisan yang dia tulis. Maka tibalah pertanyaan pada kalian kelak, kalian mau meninggalkan apa dalam hidup ini? Besok lusa yang pengen jadi dokter bisa jadi penulis? Bisa. Yang pengen jadi insinyur bisa jadi penulis? Bisa. Yang pengen jadi ahli tafsir? Bisa. Yang pengen jadi ahli hadis? Bisa. Yang pengen jadi ibu rumah tangga juga bisa menulis. Ya, mulailah perjalanan panjang kalian menulis. Lahir saja 1 atau 2 penulis dari pertemuan ini, itu sudah berkah yang luar biasa sekali. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.